Sekarang kita berada di sebuah titik poin dengan banyak persimpangan nih aku lihat Mas Ani. Dari tadi perjalanan koridor ke sini, kemudian di sini kita ada menemukan dinding, di baliknya ada amphitheater, kemudian air, dan di belakangnya adalah rumah. Kayaknya ini poin yang paling surprise ya. Ya, kemudian ada lagi satu lagi jalan menikmati hutan jati melalui dek, yaitu ke tempat dek ini. Jadi jalan ke sana, ada satu rem yang melengkung gitu, terus melewati pathway ini, terus nanti sampai di ujung sana tuh ada 2 kursi, mungkin ada 2 kursi di situ. Itu yang buat menikmati di atas dek hutan jati. Tadi naik, terus kita lihat si dinding ini. Waktu dari bawah sih nggak lihat apa-apa, begitu lihat dinding ini, dia pasti ingin tahu apa, terus udah gitu lihat ada air. Nah, dengan dia ngeliat air pasti abis itu lihat rumah. Jadi apa ya, kayak digiring secara nggak langsung. Mungkin kalau misalnya secara harfiah panah sana, panas sini gitu. Tapi saya bukan menggunakan panah, tapi menggunakan elemen arsitektur di mana secara nggak langsung orang akan menoleh karena deretan sequence ketertarikan yang dibuat sedemikian sehingga orang akan menoleh ke rumah. Setelah udah noleh ke rumah, dia akan lihat ada satu akses yang sangat kuat menuju rumah. Jadi tentunya itu udah ketahuan pasti itu jalan menuju villa. Di titik ini juga ada kolam yang cukup luas, sehingga kalau kita lihat di sini seperti floating di atas air ya. Iya, jadi kolam ini dibuat sebetulnya untuk menghargai si hutan jati itu. Dengan ada air ini maka ada reflecting ya, jadi jatinya sendiri kelihatannya jadi tambah panjang, jadi kelihatan double. Apakah disengaja jalan setapak dek ini garisnya tidak sama dengan kemiringan jajaran pohon jati? Iya, karena arsitektur juga sangat appreciate sama si hutan jati, makanya waktu jalan ini melewati hutan jati atau gridnya hutan jati, karena dia ada perbedaan aksis, nggak harus sejajar. Istilahnya orang akan menyusuri si dek ini melalui si pohon-pohon jati. Kalau pohon jati yang di area kolam juga dipertahankan ya? Ya, itu dikasih beton, kemudian dikasih kerikil. Jadi dia harus tetap di elevasi dulunya tuh di mana gitu loh. Nggak boleh tutup tanah, mati pasti. Peletakan rumah tersebut saya tempatkan di satu sisi di mana kebetulan di daerah tersebut ada beberapa pohon jati yang nggak hidup atau mati ya. Sehingga jaraknya itu adalah dari antara pohon sama pohon itu 6 meter. Nah, dengan 6 meter itu saya bisa mundurin kira-kira 1,5 meter atau 1,20 untuk bangunannya, kemudian ada overstack-nya sehingga masih ada tersisa, sehingga bangunan itu terletak di mana nggak ada deretan pohon jati di situ. Ada mungkin 1 atau 2, nah itu yang mungkin yang kami tebang terpaksa gitu supaya tetap programnya nggak kacau gitu. Hampir nggak ada pilihan dengan lahan yang tersisa dari kedua jarak pohon jati itu, mau nggak mau bentuk masanya linear gitu kan itu. Dengan linear itu maka saya harus bisa membagi di bagian, kalau kita dari arah koridor di sebelah kiri kita paling luar ada teras di mana di situ ada jacuzzi, jadi bisa menikmati berendam sambil menikmati hutan jati. Kemudian dari sebelah jacuzzi ada daerah yang memungkinkan pakai AC, itu adalah dining room dulu sama pantry-nya. Setelah itu baru living room yang dibuat sunken. Nah itu bagian terpisah. Kemudian bagian yang lain adalah kamar tidur atau area kamar tidur. Dimulai dari pas masuk ada kamar mandi dulu, kemudian baru tempat tidur, kemudian teras. Jadi dari sisi ujung sama ujung itu adalah teras, di tengah juga teras. Jadi ada teras, kemudian ruangan, teras, ruangan, teras. Jadi sama halnya prinsipnya dengan desain pintu masuk, bagaimana saya memecah-mecah arsitektur supaya
kita tetap ngerasa dekat dengan nature. Rumahnya juga inginnya floating ya, jadi dia agak naik dari permukaan. Makanya di rem yang di situ, remnya dibuat sloping. Ke sini ketutup air, lama-lama naik ya. Kemudian bahannya semuanya pakai kayu balau, kuat buat nahan air ya. Terus atapnya pakai sirap. Strukturnya semuanya pakai kayu, hampir semuanya pakai kayu, ada beberapa yang memang harus ada besi. Di bangunan itu sendiri, di bagian living sama dining, saya buat lebih playful. Jadi kalau lihat dari denahnya nggak serata sama si struktur, tapi denahnya dibikin main. Kemudian meja makannya juga sama living room ini juga jadi satu gitu. Jadi meja makan tuh turun ke bawah terus sampai terus masuk ke dalam ya. Dibuat kaca yang horizontal gitu, kosennya diminimalkan. Kalau kita di dalam itu kita bisa enjoy ya panoramic view dari si hutan jati itu gitu loh. Dan ada jendela-jendela yang dibuka bisa sangat lebar sekali, sehingga kalau kayak udara seperti ini kita nggak perlu AC gitu. Mas Ang, ada alasan khusus nggak kenapa tempat duduknya disangkan? Karena saya mau terbebas dari formalitas sih sebenarnya. Kalau bisa villa ini nggak kaku tapi juga sangat luas, menjadi satu artwork. Saya harap bisa kelihatan cantik gitu, dengan atapnya juga yang nggak pernah lurus-lurus. Kalau dilihat mencong-mencong gitu, ceilingnya ngikutin bentuk atap. Kemudian ada skylight, kita bisa tiduran sambil ngeliat pohon-pohon jati, kemudian lihat daun-daun jati dari bawah. Karena ada daun jati segala macam, dengan skylight sebesar itu nggak panas. Villa itu sebenarnya yang dari atap sebetulnya si daun-daun jati itu sendiri sih. Oh, sebagai payungnya maksudnya. Payungnya. Ya? Setelah bicara tentang fungsi dari layout, bagaimana dengan form, bentuk dari denah dan bangunan? Formnya pengennya seluas mungkin gitu loh. Lebih ke arah bagaimana memecahkan keboringan hutan jati yang monoculture ini, yang lurus-lurus, yang rapi-rapi gitu. Arsitekturnya untuk bisa semacam break gitu, semacam ada sesuatu yang beda gitu. Jadi form atap, form denah itu dibuat boleh seenak-enaknya, karena udah hampir nggak ada rulesnya yang saya buat. Di sini pengennya terbebas dari formalitas. Bebas tapi sebenarnya sangat poetik ya Mas Ang ya? Iya, diharapkan begitu. Ya, saya ingin mencapai satu titik di mana nature sama architecture itu saling melengkapi gitu. Karena arsitektur itu adalah sebetulnya keseimbangan gitu. Bagaimana kita menempatkan arsitektur villa ini dengan sangat hati-hati supaya justru bukannya menghancurkan hutan jatinya, tapi justru supaya hutan jatinya lebih terangkat. Gimana rasanya setelah jadi dan terbangun seperti ini? Seneng banget, kliennya yang punya visi yang sangat luar biasa. Kemudian kontraktor yang bantu saya juga luar biasa. Kemudian tim saya yang bekerja di sini juga, Sandro dan Yuda juga luar biasa. Jadi semuanya ini menurut saya ditangani sama orang-orang, dan juga tukang-tukang ya, tukang batunya, tukang kayunya, wood lamp, semuanya tuh luar biasa. Karena perspektifnya beda-beda, sehingga kadang-kadang ada friksi, itu biasa sih. Tapi hasilnya sih saya suka. Ya.